rasakan juga dalam diri saya, Kang Ujang, beberapa kesalahan fatal yang saya bikin blunder gitu, Kang Ujang ya. Saya gagal dalam hal kelola uang gitu. Nah, dari 4 atau 5 hal ini saya mikir gini, ini ada yang salah deh sama kita, Kang Ujang. Ada yang salah sama kita. Kita seolah-olah sibuk mencari uang, tapi kita tidak pernah tahu gimana cara kelola uang dengan baik. Ya, benar nggak sih, Kang? Betul, Pak. Yep. Berdasarkan ya dari kiri kanan Yep. pengalaman sendiri, memang seperti itu ya. Jadi kita fokusnya cari duit doang, Kang Ujang gitu. Yeah. Kita tidak pernah mikirin gimana kelola duit gitu. Nah, saya mikir gini, kan di rapat di program sahabat-sahabat sekarang, saya buka bocoran ya. Manajer program di Radio Kelet itu adalah Kang Ujang gitu. Jadi diskusi sama Kang Ujang, ini gimana kan? Apalagi kita udah hampir 10 tahun lebih ya Kang, Yeah. di Belbis ya. Di Belbis program kita Jumat malam. Rasanya isunya sama, Kang Ujang. Kalau di Belbis kita memotivasi, mendorong sahabat-sahabat Kelet untuk jadi pensiunpreneur, at the end of the day, what next, masalah keuangannya gitu, Kang Ujang gitu. Masalah itu nggak mungkin kita bahas selalu di Belbis, karena Belbis bahasanya berbeda ya Kang. Nah sebenarnya gimana caranya? Lupa, percaya nggak Kang Ujang? Ini temuan saya ya. Temuan saya menunjukkan ini, mindset seseorang akan menjadi seorang mindset kewirausahaan ketika dia memiliki literasi keuangan yang kuat, yang bagus. Itu temuan saya. Dari 2012 saya ngajar tentang bagaimana ngajak teman-teman itu jadi wirausaha. Ada yang berhenti tengah jalan kan. Salah satunya Kang Ujang. Tak berhasil ya. Nah, temuan saya menarik Kang Ujang. Seseorang tuh termotivasi dia menjadi seorang entrepreneur, tetapi di tengah jalan dia berhenti. Kenapa coba? Karena dia tidak memiliki pemahaman yang baik dalam hal apa? Literasi keuangan. Pengetahuan tentang bagaimana cara mendapatkan uang, pengetahuan cara mengelola uang, cara menginvestasikan uang, cara menabung, cara dana darurat, dan lain-lain gitu kan. Akhirnya dia Kang Ujang, berkecimpung gitu ya. Bukan berkecimpung ya. Muter-muter di situ aja. Berkutat di situ aja Kang Ujang. Mulai dari usaha lagi, mulai dari usaha lagi. Dia tidak pernah yang namanya merasakan, oh ini ada satu goal yang ingin saya capai. Sederhana, goalnya itu adalah, kalau bahasa pribadi saya adalah financial freedom. Jadi percuma Kang Ujang kita melakukan bisnis tapi kita tidak pernah bisa yang namanya merasakan, oh apa what's for me-nya gitu. What's for me? Apa manfaatnya buat saya gitu? Kebayang nggak sama Kang Ujang? Yeah. Apa manfaatnya buat saya gitu? Ya, kalau manfaatnya buat saya nggak ada, saya hanya mikirin buat misalnya gini, saya mikirin buat Strabis aja Kang Ujang. Perusahaan kan Strabis tuh, saya hanya Strabis aja. Tapi saya tidak memikirkan ekonomi pribadi dan anak istri saya Kang Ujang. Dulu saya banget gitu Kang Ujang. Gak apa-apa, saya berbagi pengalaman gak apa-apa Kang Ujang di sini. Yeah. Tidak berteori itu ya Kang Ujang. Yeah. Jadi kesalahan saya tahun 2000, sejak bisnis lah Kang Ujang, 2006 dulu saya bikin tour and travel sama teman-teman. Yang saya pikirkan siapa coba Kang Ujang? Karyawan. Yang saya pikirkan gaji karyawan terus gitu ya, produksi. Tapi yang karyawan aman, tapi saya lupa di rumah istri saya nunggu gitu. Saya pulang jam berapa? Jam 2, jam 3 subuh pulang. Jam 6 udah ngantri istri lagi, waktu itu masih di BNI ITB. Pulang jam 2. Tapi saya tidak pernah setor uang ke istri waktu itu. Betapa zolimnya saya Kang Ujang. Sebenarnya karyawan tuh 18 orang digaji semua. Ini ada yang salah gitu. Terakhir, Strabis gitu juga. Gaji karyawan saya ini, bahkan aset pribadi saya lepas gitu hanya untuk bayar gaji karyawan. Nah, ini ada yang salah. Kenapa? Saya bilang tadi, pintar cari duit, lemah kelola duit. Yeah. Ya, jadi di dalam mindset saya sebagai wirausaha akhirnya nggak manjang Kang Ujang. Kenapa? Pikirin kita ke distract nggak? Keganggu nggak Kang? Pastilah, Pak Mary. Betul. Yeah. Mau bayaran sekolah anak, Yeah. mau kebutuhan pokok gitu. Oh, akhirnya fail. Nggak fokus gitu Kang Ujang. Nah, saya lihat ini di mana sih akar masalahnya gitu. Oh, ketemulah akar masalahnya adalah kita tidak pernah berpikir why-nya.
Why-nya saya menjadi seorang wirausaha. Why-nya saya menjadi seorang karyawan. Yang saya pikirkan adalah gimana saya kerja terbaik, ngerjain yang baik, tapi saya tidak pernah memikirkan why, apa yang saya bawa pulang ke rumah. Akhirnya kan ke distract tuh, buat makan aja kurang, buat sekolah anak. Gimana mau mikirin bisnis itu kan? Oh, disitulah saya berpikir, oh, sahabat-sahabat Belbis, maaf, kok sahabat-sahabat Kelet ya Kang Ujang ya? Yeah. Masih latah Kang Ujang. Sahabat-sahabat Kelet, saya berdiskusi dengan Kang Ujang gimana baiknya? Alhamdulillah dimulai September 8 Maret kata Kang Ujang ya. Kita coba membantu sahabat-sahabat Kelet yang ingin menata ulang kehidupan ekonominya, pasti mulainya dari literasi keuangan. Pasti Kang Ujang. Saya udah bisa kan pastikan itu. Jadi sebanyak apapun kita dapat duit, kalau kita tidak investasi masih mengikuti want kita, keinginan kita, bukan need, belum bisa menginvestasikan uang. Betul kata Warren Buffett tadi, ketika kamu belum bisa menghasilkan uang sambil kamu tidur, kamu akan capek sampai mati pun kamu akan cari duit terus gitu. Artinya apa itu Kang Ujang? Kita harus melakukan investasi. Berapapun investasi. Nah kalau saya sih masih berapa investasi, oh saya coba main di emas gitu Kang Ujang. Ada dikit-dikit uang Kang Ujang, saya beli emas gitu, nabung emas Kang Ujang. Dan nambah. Nggak kerasa aja, 100.000 sehari. Uang jajan lah gitu Kang Ujang. Tapi saya berhemat Kang Ujang. Oh daripada saya makan ini, kadang-kadang saya bekal dari rumah. Uangnya kemana Kang Ujang? Saya masukin ke tabungan emas gitu. Oke, saya investasi di sini yang aman lah Kang Ujang. Nah dulu saya gagal juga Kang Ujang, gagal dalam hal investasi. Ingat kata kalimat dari Warren Buffett, kalimatnya gini Kang Ujang. Ketika kamu belum bisa mengontrol emosi kamu tidak akan pernah mengontrol uang kamu. Kebayang gak kan? Ketika kita belum bisa mengontrol, istilahnya mengontrol emosi kita akan gagal dalam hal apa? Mengontrol uang kita. Kerasa Kang Ujang? Coba Kang Ujang dapat uang 10 juta, 20 juta. Kang Ujang nggak bisa mengontrol uang. Uangnya Kang Ujang pakai buat apa? Macam-macam Pak. Belanja, ya? Jajan itu dan lain-lain. Betul. Yeah. Sementara itu belum tentu kebutuhan Kang Ujang gitu loh. Yeah. Hanya sebatas keinginan Kang gitu. Nah misalnya kita dapat uang 20 juta Kang Ujang, kita dapat project ya. Kalau kita nggak punya literasi keuangan yang bagus, pengetahuan dan keterampilan mengolah uang dengan bagus Kang Ujang, Pamer, Kang Ujang kemana? Pamer, aku besok mau jalan-jalan gitu. Dalam mikir saya, Kang Ujang nggak pernah ada bilang ke saya deh jalan-jalannya gitu. Tadi dulu, ini need atau want Kang Ujang nih? Karena nggak ada sebenarnya, Kang Ujang nggak ada rencana sebenarnya jalan-jalan tuh gitu. Karena dapat duit, kenapa Kang Ujang jalan-jalan? Karena bukan need. Kenapa? Need itu kalau kita nggak dapat kita mati, itu bahasa sederhana. Bahasa sederhana Kang Ujang. Need itu kalau kita nggak dapat kita mati. Tapi kalau want kita nggak dapat kita masih bisa tetap hidup gitu. Nah, kenapa uang 20 juta tadi itu tidak akan investasikan? Ya, misal Kang Ujang, Pamer, aku nggak tahu investasiku masih ini gitu. Beli emas aja dulu. Ya, syukur-syukur kalau Kang Ujang udah bisa main saham. Investasi ke saham dulu, beli saham mana gitu. Atau Kang Ujang ada project ya gitu. Ikut di project itu. Nah, pemikiran-pemikiran inilah yang kadang-kadang kita lupakan Kang Ujang. Kang Ujang jalan-jalan ke luar negeri habis 20 juta kan nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita konsep investasi, bagaimana kita menyisihkan uang, membeli aset Kang Ujang. Jadi investasi itu membeli aset yang bisa menghasilkan uang lagi gitu. Sebagai passive income. Passive income, lalu bisa jadi uang lagi nggak Kang? Jadi uang. Lalu uangnya diputar lagi beli aset gitu. Dari 20 juta mungkin nggak jadi 200 juta. Sangat mungkin Pak. That's the point, pola pikir kita. Nah Pak Mer, ada paradigma bahwa mengelola keuangan itu hanya untuk mereka yang mempunyai uang yang besar gitu ya Pak Mer. Salah Kang Ujang. Salah ya? Salah besar. Karena coba sederhana, saya pengen diskusi sama Kang Ujang. Kang Ujang, menurut Akang, nabung itu uang sisa atau uang yang dipisahkan? Kalau sekarang mungkin kebanyakan uang sisa Pak Mer. That's the point. Itulah contoh kesalahan tadi. Contoh Kang Ujang, coba lihat deh.
ketika kita gaji kita 5 juta ya gitu. Ya. Ketika kita masih punya uang 5 juta, cukup Kang Ujang, bahkan bisa nabung 10% 500.000 misalnya. Tapi ketika gaji kita jadi 10 juta, coba Kang Ujang, ketika gaji kita 10 juta malah nggak cukup gitu. Jangan-jangan nggak cukup ya. Betul. Karena keinginan kita bertambah. That's the point. Nah, Ya. sebagai gambaran itu mulai dari mana Kang Ujang? Literasi keuangan. Nah, literasi keuangan itu dari mana mulainya Kang Ujang? Coba. Dari mindset. Mindset itu dari mana Kang Ujang? Pola pikir. Pola pikir ya. Nah, saya tadi sahabat-sahabat, kalau sahabat, oh ya kita kalau sahabat-sahabat mau live silakan ya di TikToknya Kilat ya Kang Ujang ya. Ada live TikToknya Kilat ataupun IG-nya @melizahendry, bisa live ya gitu, bisa lihat kita di studio. Nah Kang Ujang, tadi pagi saya dikirimin sebuah gambar, 3 gambar Kang Ujang, 3 gambar. Bagaimana menggambarkan pola pikir orang miskin, pola pikir orang menengah, pola pikir orang kaya. Nah, diawali kalimatnya gini Kang Ujang, kenapa ya orang kaya tambah kaya, orang menengah turun ke miskin, orang miskin tambah miskin. Saya analisis, kenapa ya gitu. Oh, rupanya Kang Ujang mulai dari pola pikir Kang Ujang. Itu untuk menjawab pertanyaan Kang Ujang tadi. Apakah yang harus punya uang dulu baru bisa financial literacy? Salah. Bisa investasi? Salah. Nah, kalau pola pikir itu kan bicara fondasi ya Kang, dasar tuh. Nah dia mulai gini, kalau pola pikir orang miskin, dia dapat uang 5 juta, digunakan semuanya untuk kebutuhan mereka. Tapi ada satu kalimat yang gak enak. Hidupnya apa coba Kang Ujang? Dicukup-cukupin. Pernah gak Kang Ujang dengar kalimat gitu? Ya udah, gaji kita cuma segitu, ya dicukup-cukupin gitu. Tapi dia lupa, istri dia itu kan gak bisa dengan dicukup-cukupin gitu aja Kang Ujang. Bener gak sih? Kebutuhan anak makin bertambah gitu. Nah ketika di mindset dia pola pikir orang miskin, ya sudah segitu saya cuma dapat gitu, dia akan bertahan di situ aja. Nah dia punya alasan, oh saya nggak punya bakat jualan, saya nggak punya bakat kerja lagi, saya nggak punya bakat apa Kang Ujang, saya nggak punya bakat dapetin duit lagi. Saya salah, dia mengingkari karunia Allah gitu. Selalu saya diajarkan di S3, saya ngomongin ke mahasiswa saya, teman-teman sekalian, Allah tuh ngasih kita akal untuk berpikir dengan cara bertanya untuk mencari jawabannya. Kenapa kita miskin? Kenapa kita nggak dapat duit? Kita tidak pernah mengolah pikiran kita. Kemudian tadi malam saya pulang setengah 2 nyampe rumah, capek luar biasa. Tapi di mind saya harus bisa recovery gitu ya. Kejadian saya kemarin gagal dalam hal financial literasi, saya harus recovery. Saya harus cari uang Kang Ujang. Dan Allah ketika kita punya keinginan gitu, berpikir ada jalan Kang Ujang. Hanya kita tidak pernah mengoptimasi otak kita ini. Kita tidak pernah mengoptimasi akal kita ini gitu. Nah kita udah nyerah aja, ya udah pamer cuma segitu gaji saya, cuma segitu pendapatan saya. Fail, bagi saya gagal gitu. Nah sama-sama ini jadi hukum dasar buat kita. Nah jadi kalau pola pikir orang miskin gimana Kang Ujang? Dapat duit langsung habis untuk kebutuhan. Bila bisa jadi untuk keinginan juga sih gitu ya. Dengan adanya inflasi dan lain-lain, pasti kehidupannya akan tambah miskin Pak. Pasti Kang Ujang, pasti. Sementara pendapatan dia kan segitu-gitu. Tetap. Dan dia nyerah gitu. Ya. Saya yakin Kang Ujang, ayam aja keluar kandangnya cari makan dapat makan gitu. Pertanyaan kita mau nggak sih? Tapi kalau pola pikir orang miskin itu secukupnya gitu. Baik kebutuhan. Jadi dia tidak bisa misahkan berapapun untuk apa coba kan? Untuk tabungan, untuk investasi nggak punya gitu. Apalagi dana darurat. Itu pola pikir orang miskin. Dan saya pernah mengalami itu dulu. Ya. Oh, saya kan sering dengar cerita-cerita Pak, di mana orang yang ngambil sampah, kok bisa naik haji gitu. Itu point. Pola pikirnya kan. Pola pikirnya yang berbeda ya. Dia memaksa. Dia punya tabungan kan. Saya juga gitu. Kadang-kadang saya tergoda tar lagi aja nabung. Saya tiap hari itu saya paksain dari saya. 100.000 pisahin, 100.000 pisahin, 100.000 pisahin. Hanya untuk beli emas gitu. Karena emang itu saya bisa controllable buat saya saat investasi saya. Ratusan juta uang saya habis tahun lalu
karena saya investasi yang salah. Nah, jadi sahabat-sahabat kelet sekalian, itu pola-pola pikir orang miskin di mana dia dapat uang langsung habis gitu. Tapi bagi saya lebih bahaya pola pikir orang menengah, Kang Ujang. Lebih bahaya buat saya. Kalau pola pikir orang menengah gajinya 5 juta atau 10 juta, dia kebutuhan dia cuma 5 juta, Kang Ujang. 5 juta lagi dipakai buat apa coba, Kang Ujang? Keinginan itu. That's the point. Yeah. Keinginan dia yang lebih fatal apa juga? Yeah. Yang lebih fatal lagi, dia menggunakan pay letter. Peminjam ya. That's the point. Pinjol, pinjam uang ke teman gitu ya. Jadi karena keinginan dia tuh pengen tampil bagus gitu ya. Misalnya gini, saya waktu 5 juta pas-pasan cukup. Tapi ketika gaji saya 10 juta, gaya hidup saya naik kan Ujang. Bon, masa sih ayah sekarang pakai motor doang ke kampus? Malu gitu. Maka kredit mobil. Itu timbul nggak argo tagihan kan Ujang? Pasti kan. Terus poin, Bon, ayah malu atulah ada jadi manajer ya, gaji sekian, masa nggak bisa HP ayah kayak gini doang, beli lagi HP pakai pay letter gitu. Apalagi Kang Ujang, Bon, laptop ayah kok kayak gini ya, nggak cukup gini, ganti ya laptopnya, datang ke counter pay letter lagi gitu. Bon, masa ayah sepatunya gini, ganti lagi. Nah, hal-hal inilah yang membuat pola pikir dia tuh, dia memaksakan diri Kang Ujang. Naik gaji cuma 5 juta, bayar cicilan mobil berapa, cicilan HP berapa, cicilan laptop berapa, sepatu berapa, beli batu. Bisa lebih dari 5 juta. That's the point. Itu Kang Ujang. Itu adalah pola pikir orang menengah. Kenapa? Karena gengsi Kang Ujang. Itu gengsi. Itu yang menakutkan gitu. Kang Ujang ingat nggak sih waktu ceramah-ceramah dulu almarhum Zainuddin MZ, ingat ya Kang Ujang? Ada satu keluarga suami istri ngelihat tuh tetangganya beli kulkas baru, istrinya ngomong ke suaminya, Pak, ya beli kulkasnya, masa tetangga bisa beli, diusahakan sama suaminya ya, padahal dia tahu suaminya gajinya masih segitu gitu. Apalagi Ujang, mobil baru diusahakan kredit mobil baru gitu. Terus apalagi Ujang, televisi baru, ingat saya tuh ceramah Ki Haji Zainuddin MZ dulu tuh gitu. Dan itu saya baru sadar sekarang, oh itulah pola pikir orang menengah. Bukan pola pikir orang miskin ya, tidak. Pola pikir orang menengah. Kenapa? Dia digerogoti oleh keinginan dia, emosi dia. Ketemu lagi kata-kata Warren Buffett tadi Kang Ujang. Siapa yang belum bisa mengontrol emosi dia, maka dia tidak akan bisa mengelola uang dengan baik. Oke. Ini ada menarik nih dari sahabat Nandi. Iya, Kang Ujang. Selamat pagi Pak, katanya mengenai literasi keuangan, Nandi sudah diajarin sejak SMP. Yep. Orang tua memberi uang bekal sekolah dikasih 1 minggu sekali. Yep. Mau cukup mau enggak. Kita sebagai anak harus udah bisa mengatur pengeluaran. Kalaupun ada tugas sekolah seperti fotokopi dan lain-lain, harus ada bukti bornya dan bisa diganti katanya Pak. Nah, ini alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, itu udah mulai ya Kang Ujang ya. Alhamdulillah Kang Nandi, luar biasa pelajaran dari orang tua. Dari pelajaran Kang Nandi ini apa yang bisa kita pelajari Kang Ujang? Sejatinya kita sebagai orang tua, kalaupun kita telat Kang Ujang, kita harus ngaku loh. Ya nggak sih? Kita orang tua kita buru-buru ngasih pelajaran gitu ya kan ya gitu. Ya. Nah, kalaupun kita telat, saran saya sahabat-sahabat sekalian, poinnya saat ini adalah sejauh mana kita paham dengan literasi keuangan dan kita ajarkan ke orang-orang terdekat kita, khususnya anak kita. Karena ke depan tuh luar biasa Kang Ujang. Jangan sampai anak kita kenal dengan pinjol, game online. Jangan sampai anak kita kenal game online gitu. Di rumah juga gitu, di Farhan sama Fazil tuh udah diajarin sama bundanya tuh. Dikasih uang segini, bundanya fair gitu, kasih jajan segini. Nah, sebagian dia mulai nabung. Maka kalau Fazil dia mulai berinvestasi. Ya, berinvestasi dong emas gitu ya gitu. Udah titip ke bundanya beli emas gitu. Nah, kadang-kadang kalau yang, nak kok uang kamu lebih banyak dari uang ayah ya? Ya dia bilang gini, ya tuh uang ayah di bunda gitu kata si Fazilnya ya gitu. Nah tapi bagi saya memang Kang Nandi itu bagus pembelajaran dari anak, dari ayah sama ibunya Kang Nandi dari SMP memberikan tanggung jawab pengelolaan uang. Cuman itu baru sebatas
awal ya Kang Ujang. Yeah. Mengelola uang. Sejatinya kita tuh ngelola uang tuh sebenarnya Kang Ujang untuk pola pikir orang ketiga, pola pikir orang kaya. Yeah. Nah kalau pola pikir orang menengah tadi, uangnya habis kemana Kang Ujang? Bayar liability, bayar kewajiban, cicilan mobil, cicilan laptop tadi Kang ya, cicilan apalagi Kang Ujang tadi tuh, HP, beli sepatu baru gitu, itu kan udah habis Kang Ujang. Akhirnya apa? Dia harus bayar cicilan, akhirnya cari kerjaan lagi, karena dia nggak sanggup juga cari kerjaan. Akhirnya apa? Ngutang lagi. Saya punya kasus Kang Ujang, ada teman saya yang punya pinjol 10 Kang Ujang. Pinjolnya 10. Ya Allah, saya bilang gitu ya. Kamu kok sampai kayak gini, saya bilang gitu kan. Dia gak akan pernah bisa berhenti lingkaran setan. Pinjam di sini, tupin di sini, pinjam di sini, tupin di sini. Saya bilang, kalau gitu usaha kamu ini uangnya kamu semua kasih ke pinjol dong gitu. Ya udah terlambat Kang Ujang. Udah terlambat. Nah ini yang menjadi masalah buat kita. Kalau memoga program Financial Literacy Corner Radio Kilat 107,1 FM bisa membantu Kang Ujang. Setiap minggu ya Kang Ujang ya. Setiap minggu kita bisa belajar di sini jam 9 sampai jam 10. Memoga memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat sekalian. Yang penting buat kita saat ini, kalau saya balik ke belakang Kang Ujang. Yuk kita betulin dulu deh literasi keuangan kita, pengetahuan dan kemampuan serta sikap kita terhadap uang. Dalam hal apa Kang Ujang? Mencarinya, mendapatkannya, mengelolanya untuk kebutuhannya, menginvestasikannya, menabungkannya, dan bahkan untuk dana darurat. Bahkan pada akhirnya Pak Ujang, akhirnya buat kita happy Kang Ujang, buat kita healing. Kenapa? Itu hak tubuh kita kan, itulah hak tubuh kita. Nah, pola pikir orang kaya, dia dapat uang, dia gunakan secukupnya untuk kebutuhan, sebagian besar dia gunakan untuk investasi. Itu pola pikir orang kaya. Dia tidak akan seperti pola pikir orang menengah. Nah, investasinya apa itu kan? Maaf ya Kang Ujang, bisa jadi dia bisa jadi bikin perusahaan untuk minjemin ke orang menengah Kang Ujang. Maka kalau begitu, yang makin kaya siapa Kang Ujang? Orang kaya ya. Nah, itu logika berpikirnya yang saya baca dari Robert Kiyosaki. Ya, Robert Kiyosaki itu bilang itu. Orang kaya akan semakin kaya ketika apa? Dia menginvestasikan uangnya untuk membantu orang berpikiran menengah gitu. Bukan orang berpikiran orang miskin, enggak, rugi dia gitu ya gitu. Kalau orang miskin nanti macet kayak gitu loh. Nah, kalau orang menengah gimana Kang Ujang? Ya tergantung keyakinan kayak gitu ya. Saya kan juga nggak mau riba kayak gitu ya gitu. Tapi kalau orang menengah kan butuh permodalan, muter gitu uangnya gitu. Nah, kita dapat uang lagi. Nah, disitulah dalil yang saya pakai gini Kang Ujang. Tingkatkan keterampilan kamu untuk mendapatkan uang. Uang itu sebagian kamu gunakan untuk kebutuhan kamu, sebagian besar kamu gunakan untuk investasi. Investasi untuk membeli apa Kang Ujang? Aset. Aset itu untuk menghasilkan uang. Kamu investasikan lagi uang yang didapat, beli lagi aset, beli lagi kan aset gitu. Maka kamu akan dapat uang yang menjadi sumber kekayaan kamu. Sumber kekayaan kamu itulah menjadi financial freedom. Itu Kang Ujang. Itu alur berpikirnya. Jadi dari skill kita harus bisa menghasilkan uang. Uang sebagian kita gunakan untuk kebutuhan, sisanya untuk kita gunakan sebagian untuk investasi. Investasi kita belikan aset yang bisa menghasilkan uang Kang Ujang. Ya kalau enggak ya udah emas aja dulu deh gitu ya gitu. Syukur-syukur ini ada Zia nih. Zia strawberry. Zia aku lupa ininya kamu Zia, aduh. Strawberry Zia, dia bilang pagi Pak Mayor fresh banget siaran pagi ya, alhamdulillah Zia ya. Contoh Zia investasi untuk nambah usaha dia Myberry Farm. Zia aku lupa kamu mah kan pernah kesini ya Zia. Nah, Myberry Farm Zia misalnya tambah lagi uangnya untuk pengembangan usaha Myberry Farm, muter lagi nggak uangnya? Muter lagi. Itu yang Warren Buffett bilang, ketika kamu dapat profit, usahakan kamu bisa menghasilkan, diputar lagi investasi. Jadi profit itu ditambah lagi. Ini ada juga Marsa. Ini kedai sate Mak Ete. Ingat nggak dulu Kang Ujang makan sate Mak Ete dulu? Marsa bilang dia buka cabang baru. Aku lupa diundang gitu. Marsa maaf ya, aku belum sempat ke sana gitu.
kedai Mak Ete gitu, kedai sate Mak Ete. Kamu ingat nggak dulu pernah kita makan sate Padang dulu? Nah, jadi sahabat-sahabat, pola pikir ini yang harus kita rubah dulu gitu. Saya juga lagi terus berusaha saat ini. Jadi saya mencoba untuk memaksa diri saya memiliki pola pikir orang kaya. Jadi di mana dia cari uang itu sebagian kecil dia pakai untuk kebutuhan, berhemat dulu lah, ya, berhemat dulu gitu ya. Nah dari hemat itu dia bisa Kang Ujang beli aset, investasi. Aset sebenarnya juga ditabung, ya, aset dipakai untuk menghasilkan uang akan menjadi sumber kekayaan. Kekayaan itu yang disebut dengan mencapai financial freedom. Itu Kang Ujang. Oke, ini pola pikir ya Pak Mer ya? Yap. Bukan kalau Pak Mer mengatakan miskin, bukan miskin dalam arti yang orang miskin pun bisa punya pola pikir orang kaya. Itu yang Kang Ujang sampaikan tadi. Pak Mer, kenapa ya orang yang ngumpulin barang bekas bisa juga nabung, bisa juga kaya, bahkan dia naik haji. Di sini Kang Ujang. Ini yang mau kita sebarkan kepada sahabat-sahabat Kelight gitu, bahwa sahabat-sahabat sekalian, kita di program Financial Literacy Corner ini mendorong sahabat-sahabat untuk mulai bisa fokus mengelola yang namanya keuangan. Dari awali dengan mindset, pola pikir. Pola pikir yang mana Kang Ujang? Pola pikir orang di mana Kang Ujang? Dia dapat pendapatan sebagian digunakan untuk kebutuhan, bukan keinginan, sebagian untuk investasi. Itu Kang Ujang. Oke, ini ada tambahan dari sahabat Nandi. Harusnya orang tua harus bisa membebaskan anak-anaknya dengan meningkatkan keterampilan tentang literasi keuangan untuk menuju pertumbuhan dengan kiat yang dirancang untuk mendorong anak-anaknya melewati tahapan hidup, kata Jaban. Setuju sekali. Saya ada rumusan Kang Ujang di S3 saya sampaikan ini, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita saat ini mendidik anak, didiklah mulai dari kerangka berpikirnya dulu. Ini ilmu dasar yang saya ini Kang Ujang, kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir, lalu ilmu kedua tentang agama. Dari agama itu kita bicarakan nilai-nilai kehidupan, kejujuran, kayak gitu ya Kang Ujang ya. Nah, cara berkomunikasi dengan baik. Baru dia akan ketika menghasilkan namanya self value, nilai diri. Anak-anak harus diajarkan gitu. Nah, yang keempat apa sih Kang Ujang? Temuan saya. Yang keempat adalah literasi keuangan. Itu. Saya mencoba bikin kerangkanya. Ajarkan anakmu dulu untuk mampu berpikir. Ya, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir inovatif Kang Ujang ya gitu. Setelah dia mampu berpikir, kuatkan agamanya. Ajarkan agamanya. Sholatnya, ngajinya, rukun iman, rukun Islam gitu ya Kang Ujang, syariahnya gitu. Maka akan kebentuk self value dia. Nilai-nilai diri dia. Gitu Kang Ujang. Itu bekal gitu loh. Bekal. Itu baru paham saya Kang Ujang bahwa sejatinya madrasah terbesar buat orang kita atau muslim ya Kang Ujang ya. Madrasah utama itu siapa? Ibunya dan keluarganya. Kan pendidikan itu sebenarnya pendidikan agama itu adalah di rumah gitu. Nah, yang ketiga terbentuklah nilai dirinya Kang Ujang, self value dia. Yang keempat apa ilmunya Kang Ujang? Ini yang kita bahas ini. Literasi keuangan. Tapi Pak Mer, kalau saya lihat orang-orang tua sekarang gitu ya, kalau jalan-jalan ke mall, kemana-mana, kok sepertinya anak-anaknya dididik untuk lebih hedon gitu Pak Mer? Karena orang tuanya tidak ngerti literasi keuangan. Itu yang satu. Logika Kang Ujang. Kang Ujang, kita punya anak kita disekolahkan, dikuliahkan tinggi-tinggi supaya dia apa nanti Kang Ujang? Bisa dapat kerja, dapat uang. Kita punya anak, kuliahkan, diajarkan, lalu dia bisa jadi wirausaha. Akhirnya dia bisa dapat uang. Tapi dari awal kita tidak pernah mengajarkan dia bagaimana cara kelola uang. Itulah kenapa Kang Ujang, anak-anak sekarang kerja di perusahaan bonafit bla bla bla. Tapi dia boros gitu. Pinjol jalan. Kang Ujang dapatkan data kemarin dari OJK. Pinjol terbesar itu adalah antara 20 sampai 26. 26. Dan Jawa Barat terbesar. Dan itu mereka statusnya apa? Ada mahasiswa, ada pelajar, ada pegawai ini Kang Ujang, pegawai fresh graduate. Kenapa Kang Ujang? Satu, dia kemampuan berpikirnya lemah. Dua, pemahaman agamanya rendah. Tiga, self value-nya kurang. Yang keempat apa? Literasi keuangannya nggak ada. Itu saya mencoba untuk menarik. Bukan
bukan akhirnya jadi apa usilan gitu Pak. Yep. Kan banyak anak-anak sekarang tuh bawa handphone yang belasan juta, pakai sepatu yang jutaan, ngalahin dosennya Kang Kujang. Kang Kujang mah nggak usah ngomong langsung, ngomong ini dikasih ilustrasi. Saya sendiri ngerasain Kang Kujang. Kang Kujang mahasiswa HP-nya apa coba? iPhone 14 Pro Max gitu ya gitu. Dosennya kia gitu. Laptop teman mahasiswa siapa? MacBook gitu ya. Dari Apple. Yeah. Dosennya Asus gitu. Betul. Mungkin itu nggak salah kalau barang itu bisa didapatkan dengan usaha ya Pak Mer. Kalau bagi saya belum tepat. Oh belum tepat juga. Belum tepat Kang Ujang. Kenapa? Kalau dalam konteks Kang, dalam konteks produk bagi orang marketing itu benar buat dia, tapi buat saya enggak. Yeah. Sebuah produk itu kan mengandung dua benefit Kang Ujang. Satu functional benefit, yang kedua emotional benefit. Itu harus kita pahami dulu gitu. Contoh gini Kang Ujang. Saya dengan laptop seperti ini, saya bisa kerja kok. Bahkan bisa cari cuan juga terus gitu Kang Ujang. Laptop kayak gini Kang Ujang udah bisa menghasilkan ratusan juta buat saya gitu. Kenapa? Saya bawa terus, saya bikin tulisan jadi cuan. Kan gitu Kang Ujang. Tapi kalau saya mengutamakan emotional benefit, seorang Pak Meriza, Dr. Meriza, dosen S3 gitu-gitu, kok laptopnya laptop Asus biasa sih gitu. Kan harusnya Apple. Yeah. Banyak kan teman-teman saya pakai Apple gitu. Tapi digunakan cuma buat apa? Cuma buat ngetik juga doang gitu loh. Cuma buat ngetik doang gitu. Ya, saya beli laptop, ini kan laptopnya cuma 6 juta. Laptopnya sampai 15 sampai 20 juta. Ada 14 juta, mending saya putar investasi Kang Ujang. Betul. Kan gitu Kang Ujang. Dipakai dengan fungsi yang sama. Fungsi ngetik juga Kang Ujang gitu. Saya bukan ngedit enggak gitu. Saya kan kalau itu kan beda ya kan. Kalau Apple kan beda ya kan. Kalau ini kan pakai Microsoft gitu aja gitu. Nah, itu kan beda Kang Ujang. Nah, apa yang bisa saya sampaikan ini Kang Ujang? Jadi Kang Ujang ada dua di situ. Kenapa saya kurang setuju dengan statement Kang Ujang tadi? Pamer itu kan kalau dia bisa nyari sendiri kan nggak masalah. Bagi saya bukan itu penempatannya. Adalah benefit, emotional benefit versus functional benefit. Itu Kang Ujang. Kecuali ya kan, kecuali kalau itu laptop tuh kita pakai, kita bisa dapat cuan lagi, itu lainnya, itu berubah ya kan, dari emosional ke functional gitu. Nah itu Kang Ujang. Oke, ini Pak Igan, salam literasi keuangan katanya. Baik. Terima kasih dukungannya Pak Igan. Terima kasih. Oke, ini juga ada sahabat Zia, My Berry Farm. Zia ya betul. Anak didik Pamer. Betul. Selamat pagi Kang Ujang, semangat pagi Pamer. Senang dengerin siaran hari ini, fresh di pagi hari. Nah, berbicara tentang mindset, katanya Pamer, bagaimana membentuk mindset seseorang yang awalnya dia masuk ke dalam poor people, untuk bisa mengubah polanya menjadi rich people. Terkadang faktor lingkungan, bagaimanapun ia tumbuh sangat berpengaruh. Karena poor dan rich di sini bukan dilihat dari latar belakang berapa kekayaan yang dimiliki. Banyak yang secara harta kurang, tapi punya mindset rich. Ada yang kaya tapi secara mindset poor katanya. Zia, aku udah lama nggak makan My Berry Farm. Awas ya, kamu saya undang nanti kesini lagi. Aku juga. Tuh Zia ditagih sama Kang Kujang My Berry Farm gitu. Ya alhamdulillah. Bercanda, tapi kalau serius sih nggak apa-apa kata Kujang. Jadi Kang Kujang, Zia ini adalah mahasiswa saya di MM dan saya bangga sama Zia ya gitu. Bahkan tesisnya juga sama saya, Kang Ujang. Yang menarik buat saya, Zia setiap ilmu yang diterapin, yang saya ajarkan, alhamdulillah Zia terapin. Zia, kamu ingat nggak dulu yang saya sampaikan di kelas Zia? Bahwa manusia itu pertama kali dipengaruhi oleh yang namanya Zia adalah persepsi. Zia ingat nggak dulu? Jadi kalau Zia punya si kakak kan, satu orang putra kan Zia. Nah, Zia kalau mau merubah si kakak, Zia itu harus merubah dulu persepsinya dulu. Jadi persepsi itulah yang mempengaruhi manusia secara psikologi ya Zia. Nah, kenapa di literasi keuangan itu juga yang harus kita geser dulu, yang namanya persepsi.
Kalau secara konsep, persepsi itu adalah bagaimana apa yang masuk di pikiran kita, yang kita olah lalu bisa benar, bisa salah. Nah, kenapa tadi, betul kata Kang Ujang tadi, Pamir, apakah yang ngelola uang itu harus jadi orang kaya dulu? Tidak. Persepsinya harus dirubah. Nah, persepsi itu Kang Ujang dipengaruhi dua hal. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah experience. Itu ilmu dasarnya Zia. Kenapa orang miskin bisa kita rubah? Kasih dia pengetahuan Kang Ujang. Pengetahuan tentang bagaimana kelola uang. Dan insya Allah, semoga kita konsisten ya Kang Ujang ya. Kelight fokus untuk memberikan edukasi. Karena bagian dari program pendidikan juga buat sahabat-sahabat Kelight semua gitu. Nah, kita mencoba memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang literasi keuangan. Apa itu literasi keuangan gitu ya. Apa itu bagaimana mendapatkan keuangan, bagaimana mengelola uang, kebutuhan, keinginan dan lain. Nah, maka yang harus kita rubah adalah persepsinya dulu. Dan ini saya sebagai dosen, saya yakin Zia juga udah dapat ilmunya banyak dari saya ya gitu. Ini adalah menjadi kunci buat kita untuk merubah persepsi dia. Yang kedua, kasih dia experience ya, pengalaman. Nah, pengalaman itu dibentuk daripada apa? Pertama, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dites, apa yang di smell. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa menunjukkan, oh ini loh yang udah berhasil, dia dari keadaan miskin secara ekonomi, tapi dia berhasil merubah mindsetnya gitu. Nah, orang-orang kayak gini kita sampaikan gitu ya. Nah, sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat insya Allah itu di berbagai platform lah ya, atau di sosial media atau internet itu banyak banget gitu orang-orang yang miskin secara ekonomi tapi dia bisa memiliki pola pikir orang kaya gitu. Nah, orang-orang kayak gini ya yang harus kita sampaikan ke teman-teman. Jadi jangan hanya dikasih knowledge saja tanpa dikasih experience-nya. Nah, contoh experience saya dulu jujur saya sering kali gagal, bahkan saya udah cerita sama Kang Ujang juga. Kang Ujang 2002, 2001, 2021, 2022, 2023 itu masa-masa kelam saya gitu. Kenapa? Saya gagal dalam hal mengelola keuangan saya dan saya loss hampir 1M. Saya ngerubah lagi nih gitu. Oh, saya baca-baca lagi Warren Buffett gimana. Warren Buffett pernah rugi ya gitu. Apalagi Robert Kiyosaki dia juga pernah rugi gitu ya gitu. Tapi dia terus mendalami ilmu tentang literasi keuangan. Nah, alhamdulillah berubah lagi persepsi saya. Saya harus bangkit. Nah, itulah kenapa di program Financial Literacy Corner ini kita mencoba memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat sekalian untuk bisa menyadari bahwa kita harus bisa ngelola uang kita dengan baik gitu ya. Meskipun kita secara ekonomi saat ini kalau jangan saat ini secara ekonomi kita belum beruntung, tapi ke depan kita akan beruntung. Ketika kita bisa melakukan pengelolaan keuangan, mendapatkan uang, mengelola investasinya, mengelola tabungannya, mulai dana daruratnya Kang Ujang ya gitu, mulai berhemat, tidak ngikuti lagi emosi. Biasanya Kang Ujang kalau di kelas banyak emak-emak tuh yang mewek Kang Ujang. Karena Pak disadarkan kan ibu-ibu itulah yang jadi kunci ya. Nah, betul. Nah, Zia ini yang saya gunakan Zia. Pertama adalah kasih dia knowledge, kasih dia experience. Yang ketiga, tekatkan motivasi dia. Mau kemana gitu. Itu kenapa tagline kita Kang Ujang, Financial Literacy for Financial Freedom. Itu tagline di program kita ini. At the end of the day, kita harus bisa mencapai financial freedom, kebebasan finansial, dimana kita nggak perlu lagi mikirin uang buat makan hari ini, kita udah punya tabungan, mau jalan-jalan, mau nikahin anak, mau wisuda, mau kuliahin anak, udah ada di situ gitu loh. Mau naik, mau umroh, mau nggak mikir lagi gitu. Dan saya dulu pernah sampai gitu, dan tapi saya jebret gitu ya, karena saya nggak konsisten. Nah, saya juga niat saya adalah dengan program hari tiap minggu ini jam 9.15 atau 9 Kang Ujang, jam 9.15 ya? 9.15 setiap minggu pagi saya dikasih kesehatan, kasih kesempatan untuk datang terus ke studio untuk berbagi cerita ke sahabat-sahabat. Inilah kalau bagi saya sekarang adalah untuk merubah kehidupan kita, kuasai literasi keuangan. Banyak ilmunya, sedikit-sedikit tapi efeknya luar biasa, maka itu akan merubah kehidupan kita ke depan. Itu Kang Ujang. Oke. Ini juga Kang Nandi nyambung terus nih, Pak Mer. Yep. Orang-orang di sini dijerumuskan dengan pansos katanya Pak Mer. Yep. Yang bisa menghilangkan gairah untuk usaha. Betul sekali Kang Nandi. Kalau bagi saya
itu larinya sudah ke ini Kang Ujang. Larinya sekarang tuh udah kepada pembodohan. Ya. Pembodohan Kang Ujang. Ya kita nggak mau bahas tentang politik ya Kang Ujang. Ya. Karena bagi saya majority orang Indonesia miskin memang sengaja untuk dimiskinkan. Karena ada politikalnya ya di situ. Tapi bagi saya nggak masuk ke isu itu. Buat kita sekarang, waktunya kami di Radio Kelight untuk memberikan edukasi, membangunkan kita semua, untuk mulai bangkit gitu. Mulailah kita harus ngerti cara dapetin uang, kelola uang. Kita harus bisa ngerti itu gitu. Kalau nggak, seumur-umur kita akan tetap miskin secara ekonomi. Itu bukan, Allah tuh udah ngasih akal kok buat kita Kang Ujang untuk cari, earn the money, manage the money gitu ya gitu, invest the money gitu. Nah sejatinya itu yang harus kita optimasikan itu. Nah kami ini tadi alhamdulillah Pak Igan, makasih ya Pak Igan atas supportnya sebagai direktur Kelight, memberikan kesempatan buat kami, saya dan Kang Ujang untuk bisa sharing, memberikan edukasi sahabat-sahabat sahabat Belbis terus Kang Ujang ya gitu. Sahabat Kelight gitu ya. Perdana Kang Ujang. Paling kita juga ya Kang Ujang ya gitu. Kita juga ya. Nah, sahabat-sahabat, ini bisa jadi kita mengedukasi untuk memberikan sebuah perubahan diri, perubahan kehidupan buat sahabat-sahabat Kelight sekalian untuk kedepannya. Yuk kita mulai lagi mempelajari, mendalami literasi keuangan. Karena orang-orang kaya itu berawal dari sini. Itu Kang Ujang. Oke. Kita masih akan terus sama-sama sahabat Kelight. Ada waktu sekitar 15 menit lagi ya Pak Meri ya. Yep, Kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda tanyakan, silakan saja. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972, atau Anda juga bisa telepon ke nomor yang sama. Mungkin Anda bisa menyampaikan testimoni atau apapun untuk menambah insight di perbincangan kita pagi hari ini ya Pak Meri. Iya, Kang Ujang. Ya. Jadi kalau boleh saya bilang Kang Ujang, saya agak emosional sekarang kayak gini. Kenapa sih kita tuh selalu mikirin uang ya? Ada sebuah gambar, mungkin Kang Ujang pernah lihat juga di sosial media. Ini manusia di depannya dikasih besi ke depan, lalu dia ada uang. Dia ngejar terus gitu. Ujuk-ujuk tiba-tiba masuk kuburan Kang Ujang. Uang itu tidak pernah tercapai ya gitu. Di situ saya belajar. Kita memang butuh uang gitu ya. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk mengelola uang gitu. Siapa yang tidak butuh uang Kang Ujang? Normal. Orang mati kan. Betul. Selama kita hidup, kita pasti butuh uang. Nah, masalahnya kita tidak pernah mempelajari gitu. Bagaimana kalau itu, kenapa saya mikir kemarin Kang Ujang? Ini posisi literasi keuangannya di mana sih gitu ya? Di tahapan ilmu ya Kang Ujang. Setelah saya analis, oh posisinya yang keempat buat saya. Yang pertama adalah thinking ability, kemampuan berpikir. Yang kedua agama. Yang ketiga self value, termasuk etika bisnis, etika diri semacam gitu kan. Yang keempat literasi keuangan gitu. Kenapa? Orang perlu tahu gimana caranya dapetin duit kalau duit gitu. Supaya apa? Supaya orang tersebut dia tahu flow-nya gitu. Flow-nya gimana sih gitu dapetin duit itu gitu. Nah, dia tidak hold their life itu to earn the money gitu. Ini selalu saya sampaikan ke teman-teman, kan orang-orang dekat saya juga saya bilang gini. Yuk kita rubah yuk cara kelola uang kita gitu. Masa kita cari uang selama hidup itu? Kapan kita menikmati hidup? Kapan kita beribadah? Dan itu memang ada semacam pandangan ketika kita memang mencari uang untuk, ya katakanlah untuk kaya Pak Mer. Kok dipandang negatif, padahal dengan kita banyak uang dan kita menjadi kaya kan kesempatan kita untuk ibadah itu lebih besar Pak Mer. This the point. Goalnya ya Kang Ujang. Goalnya itu. Jadi saya bilang ini, Mbak, Mas, yuk kita bareng-bareng usahakan di usia kita ini kita cari uang. Kalau kita, saya ingat kalimat daripada Jack Ma, Kang Ujang gitu, kalau nggak salah ya gitu, di usia 30 belajarlah cari uang, 40 settlekan usahamu, 50 kasih ke delegasi, 40 ke 50 delegasikan ke orang,
50 ke sana, nikmati jalan-jalannya. Betul nggak kan? Yeah. Orang-orang terdekat saya ngomong ke sana. Mbak, yuk kita ke sana yuk. Kenapa? Kita nggak kuat, energi kita berbeda gitu loh. Energi kita ada berbeda gitu. Ketika semakin ke sana, ya pertanyaan sekarang, kita ngambil usia Rasulullah 63. Ketika usia sekarang kita udah 48, waktu kita tinggal berapa tahun, belas tahun lagi. Gitu kan tuh. Maka masa seumur itu rumah belum punya, kendaraan belum punya, hutang masih di mana-mana kan gitu. Maka kita cut off gitu. Saya sih cut off 50 gitu. Ya. Usia 50 tuh clear. Kita usahakan let's enjoy the life gitu ya. Waktunya beribadah, waktunya ini gitu. Ini jadi poin Kang Ujang. Poinnya buat kita. Jadi di program Financial Literacy Corner ini kita mendorong sahabat-sahabat kelek semua gitu. Yuk start from the beginning lagi gitu. Mulai dari awal lagi. Dari mana awalnya gitu? Dari literasi keuangan. Kenapa? Karena itulah yang menjadi dasar keputusan kita gitu. Mau kita jadi karyawan, mau kita jadi seorang entrepreneur gitu ya, mau kita jadi pensiunpreneur, atau mau kita misalnya gini. Yes. Mau jadi apapun kita gitu Ya, sebenarnya Bapak. at the end of the day, Yeah. pada akhirnya kita bicara uang gitu loh. Nah itulah kenapa saya mikir gini, ya Allah gitu ya, kalau kita di K-Light 107,1 FM tidak memberikan ruang untuk edukasi kayak gini, kasihan kan Ujang gitu ya. Kasihan kan Ujang. Jadi itu kan bikin nangis saya kan gitu. Karena saya kemana-mana ngelihat itu kan Ujang, melihat itu salah satu akar masalah itu adalah di uang. Di uang, ya. Pengelolaan uang. Pengelolaan uang gitu. Yeah. Jadi gagalnya orang dalam running their life gitu ya adalah karena dia gagal kelola uang. Yeah. Nah dengan keilmuan kita yang kita miliki sedikit mungkin, tapi bisa memberikan inspire. Syukur-syukur nanti kita punya bintang tamu ya Kang Ujang. Yeah. Dari apa namanya lembaga keuangan gitu ya. Dia dalam konteks memberikan edukasi ya, bukan hanya memberikan kredit, tidak ya gitu. Memberikan edukasi di K-Light bisa menyadarkan Kang Ujang. Jadi our mission is to make them aware gitu. Menyadarkan banyak orang, oh selama ini saya gagal seperti karena saya nggak punya ilmu tentang literasi keuangan. Jangan dikaitkan dengan banyak atau sedikitnya uang. Tidak Kang Ujang. Itu ke pola pikir dan skill kita. Yeah. Pola pikir awalnya Kang Ujang, pengetahuan kita, skill kita, sikap kita. Kenapa saya bilang perlu sikap Kang Ujang? Karena contoh tadi, ketika kita dapat proyek 20 juta, sikap kita itu bukan untuk kita pakai jalan-jalan tadi Kang Ujang ya. Pak Mer, jalan-jalan yuk sama saya. Kemana Kang Ujang? Saya dapat proyek. Siap, gitu. Itu Kang Ujang punya sikap yang salah terhadap uang tadi. Uangnya hanya dipakai untuk konsumtif. Kenapa uang tadi tidak diinvestasikan gitu loh? Nah, itu kan bicara sikap Kang Ujang. Dari situlah saya bisa mengambil kesimpulan kegagalan kita selama ini dalam keuangan karena kita tidak punya literasi keuangan. Literasi keuangan itu berhubungan apa? Satu, pengetahuan tentang mendapatkan uang, kelola uang, investasi, itu Kang Ujang ya, dana darurat dan lain. Kedua, keterampilan kita kelola uang, keterampilan kita investasi, apa kita ke emas, ke saham, ke properti, semacam gitu. Ketiga apa? Sikap kita terhadap uang. Apakah ini hanya untuk konsumtif atau untuk kita pakai yang produktif? Yeah. Nah, di sini yang harus kita rubah, change the mindset itu di situ. Itu kan? Ini ada sahabat Pen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana saya bisa mengikuti literasi Bapak selanjutnya? Bisa didengarkan tiap hari Minggu ya? Bisa. Sahabat-sahabat sekalian silakan di sini di K-Light 107,1 FM kita punya program Financial Literacy Corner. Mohon doanya ya sahabat-sahabat K-Light, ini kita bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat sekalian sambil jalan-jalan di hari Minggu atau nyantai di rumah ya gitu. Habis olahraga. Bisa sharing nanti di betul. Sini ya, Pak. Boleh silakan gitu. Misalkan bisa by phone juga kan Kang Ujang? Bisa by phone juga. Karena pada dasar sahabat-sahabat, saya ngawali dulu kuliah S3 itu 2012. Tapi ini ada ancaman nih Pak Mer. Apa itu? Jadi sahabat nanti
Kenapa? Jangan Kelet menjalankan acara keuangan, nanti bisa demo ke Sumut Bandung ke kebaikan. Insya Allah Kang Nandi ya, saya sama Kang Ujang tadi sebelum siaran kita berdoa dulu berdua. Ya Allah, semoga ini memberikan manfaat ya Kang Ujang ya, buat sahabat-sahabat Kelet semua gitu. Saya sama Kang Ujang bisa sehat terus gitu ya, memberikan memberikan pengetahuan buat sahabat-sahabat, sehingga sahabat-sahabat juga bisa menjalankan itu. Jadi Kang Ujang bisa belajar di program financial literasi ini. Kalau mau diskusi juga silakan ke WA saya, boleh Kang Ujang? Ya, silakan. Silakan ke sahabat-sahabat sekalian ke 081-nya 6 kali 2585 ya, 081-nya 6 kali 2585, atau juga bisa ke IG saya @merizahendri, banyak di situ tulisan-tulisan tentang literasi keuangan, dan juga ke web saya drmerizahendri.com. Insya Allah di situ bisa kita ambil manfaat. Tapi poinnya utamanya adalah di program Financial Literacy Corner Radio Kelet setiap hari Minggu jam 9.15 sampai 10.15 pagi gitu. Nah, insya Allah nih Kang Ujang. Jadi bagi saya Kang Ujang ini penting banget. Gak tahu Kang Ujang, at the end of the day simpulan saya sampai ke sana gitu. Simpulan saya ke sana bahwa akar masalah, salah satu akar masalah kenapa kita itu banyak yang dalam keadaan secara ekonomi miskin ya. Kita membatasi ekonomi ya Kang Ujang ya. Karena kita tidak memahami konsep literasi keuangan. Kita tidak menjalankan pengelolaan keuangan, kita tidak menjalankan investasi. Kalaupun kita menjalankan investasi, tapi ilmu dasarnya kita nggak kelola gitu. Gimana tuh Kang Ujang? Ilmu dasarnya kita nggak terapin gitu. Bagi saya jadi zong juga. Jadi zong juga Kang Ujang. Kenapa saya bilang zong? Ya gimana? Dapat nih, misalnya saya punya usaha Kang Ujang. Dulu kan bilang dulu punya usaha Strabis. Alhamdulillah banyak Kang Ujang di Strabis itu. Cuman masalahnya adalah ketika saya ada dapat uang, saya tidak kelola dengan baik gitu. Kesalahan saya dulu, saya bayar dulu karyawan banyak-banyak gitu. Tapi my personal uang itu nggak dikelola dengan baik gitu. Terjadi kesalahan mendasar nggak Kang? Itu poinnya. Nah jadi sahabat-sahabat sekalian, ini adalah acara perdana dari Radio Kelet, dari manajemen Radio Kelet. Ini memang didedikasikan buat sahabat-sahabat Kelet semua, bagaimana kita memberikan edukasi, karena Kelet itu isunya fokus ke 3 isu: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan ya. Nah, tapi semuanya itu dari 3 itu yang utamanya bagian daripada pendidikan. Kesehatan kita ajarkan pendidikan kesehatan, ekonomi kita ajarkan tentang pendidikan ekonomi. Maka disinilah sahabat-sahabat bisa banyak belajar dari program-program Radio Kelet. Khususnya saat ini kita mulai Financial Literacy Corner. Itu Kang Ujang. Oke. Dan rasanya waktu kita sudah hampir beres nih Pak Mai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apapun yang kita bicarakan bisa memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat Kelet. Karena ini sesuatu yang sangat mendasar ya Pak Mai. Mendasar banget. Kalau boleh urutan keempat aja Kang Ujang. Kemampuan berpikir, agama, self value, literasi keuangan. Jangan melompat gitu. Kalau orang langsung melompat Kang Ujang, langsung ke bisnisnya, tapi jomplang juga gitu. Ya inilah sahabat-sahabat, saya kenal dengan Radio Kelet dari 2014. Pembelajaran saya di Kelet luar biasa. Sampai saya bisa saat ini bisa terus dikasih kesempatan untuk berbagi di Radio Kelet. Ilmu tadi itu dapat dari sana. Setelah saya analisis terus, oh iya ya, bahwa kita harus benar-benar memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat, khususnya adalah apa? Tentang literasi keuangan. Karena literasi keuangan ini menjadi fondasi Kang Ujang untuk kita bisa berikan kepada sahabat-sahabat untuk bisa Kang Ujang, menata kembali hidup lah. Bagi saya sih menata ulang hidup kembali gitu. Kenapa? Yang udah berjalan udah kita nggak bisa panggil lagi. Tapi yang bisa kita kedepannya, insya Allah dengan pengetahuan literasi keuangan yang baik kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan bisa memperbaiki kehidupan kita ke depan. Itu Kang Ujang. Oke. Hal terakhir yang akan disampaikan untuk sahabat. Saya ucapin makasih dulu boleh Kang Ujang nih, sahabat-sahabat yang di lewat IG banyak banget Kang Ujang. Baru perdana kita udah banyak banget Kang Ujang, alhamdulillah. Dari UMR Al-Ghafri, selamat pagi Pak Meriza, sehat-sehat ya Pak, makasih Kang. Rajutan ini dari Cirebon teman-teman, makasih ya. Nah ini gabung
dari Mbak Teh Diawati sama Pak. Terima kasih Mbak Indah Riu. Ini masih saya udah lama banget sih Indah nih ya. Di Widatama. Oke. Apa kabar Indah? Habilah Matwal Hadiatul Habil. Makasih ya Elniwa, makasih Mbak Elniwa. Oh ini Marsa kedai Mak Ete. Marsa insya Allah Bapak katanya gitu. Kapan diundang? Saya sama Kang Kujang ke sana ya, Marsa. Katanya di Cibenying, kata kalau nggak salah di Cibenying kata Marsa Kang Kujang. Yeah. Tuh. Zia, makasih Zia tadi udah gabung pagi Pak Mer, kata Zia fresh banget siaran pagi. Makasih Zia. Suwarna Alam Mbak Yuli, makasih Mbak dari Cirebon ya. Ini Mas Hiasa, makasih Masa Bapak ya Masa mampir ke cabang baru ya Pak. Siap, sehat terus Pak, makasih ya. Mbak Juleha dari Cirebon, makasih. Nurmi Skandar, makasih. Terserah Intan, makasih Intan udah gabung. Faiz ini dari Cirebon juga, makasih. Oh Mbak Hani, makasih ya Mbak. Asal Rasnik Cirebon, makasih. Mbak Ayu Kentang Mustafa, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak, sehat-sehat selalu ya. Himayanti Rizky, makasih. Belajar semangat Pamer. Waalaikumsalam Mbak Himayanti Zikri. Dari TikTok banyak juga, makasih ya sahabat-sahabat udah bergabung di program ini. Semoga bermanfaat. Ini edisi pertama kita di sini belajar. Ya kalau sahabat-sahabat ini ya sama kalau ingin ngembangin boleh juga kan di Belbis tetap kok. Kita di Belbis Underline Kilat tetap kok di Jumat malam. Kalau yang Financial Literacy Corner itu fokus ke keuangan. Kalau Belbis lebih kepada bisnisnya. Terima kasih sahabat-sahabat. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan ke WA saya 081 nya 6 kali 2585 081 nya 6 kali 2585 atau ke IG saya @merizahindri atau Radio Kilat juga atau ke website drmerizahindri.com. Semoga bermanfaat ilmu kita pagi ini dan kita akan tetap konsisten belajar bersama-sama. Sampai ketemu minggu depan Kak Ujang. Ya, Pak Men, terima kasih dan terima kasih juga sahabat Kilat yang sudah hadir di WA Kilat. Ada sahabat Nandi, Mbak Benren, Mbak Zia, lalu juga Pak Igan dan sahabat-sahabat yang sudah menyimak perbincangan kita pagi hari ini dalam Financial Literacy Corner. Ya, betul Kang Ujang. Oke, kita akan sudah kembali di hari Minggu. Minggu depan insyaallah. Ya, Kang Ujang. Betul. Lebih 15 menit. Betul. Saya Kujang Siregar, juga Pamer undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.